Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin, channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru. Bapak Ibu guru peserta PPG, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi yang sangat penting, terutama kaitannya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin di dalam menjelaskan bagaimana penilaian kinerja portofolio UKM PPG. Oleh karena itu, sangat pentingnya video ini bisa ditonton dan disimak, jangan di skip. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu menonton dan memahami video ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaksimalkan bahan-bahan portofolio yang nanti Bapak Ibu akan upload di UKM PPG. Sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan share video ini mudah-mudahan di dalam setiap mengerjakan tugas-tugas PPG-nya. Baiklah, langsung saja. Pertama adalah ada yang namanya uji kinerja. Apa itu UKIN? Uji kinerja itu nanti di dalam UKM PPG ya, nanti ada websitenya tersendiri. Bapak Ibu akan mengupload sebuah video nanti jadwal UKIN. Kemudian juga mengupload RPP dan perangkat pembelajarannya. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mengupload wajib dan 2 sunnah. Silahkan bisa tonton video saya dengan judul ya, berkas UKM PPG, bahan portofolio yang harus dipersiapkan. Langsung saja, apa saja yang perlu Bapak Ibu ketahui dan perhatikan di dalam rubrik penilaian portofolio ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan publikasi. Adapun penilaiannya atau skornya sebagai berikut. Kegiatan publikasi di jurnal internasional mendapat skor 3, kemudian 2,5. Publikasi di jurnal ada EISSN dan DOI, ada poinnya 2. Kemudian jurnal nasional poinnya 1,5. Laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah poinnya 1. Laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan poinnya 0,5. Kemudian karya ilmiah atau best praktek ya di jurnal atau proceeding internasional poinnya 3. Karya ilmiah best practice ya di jurnal atau proceeding nasional poinnya 2,5. Kemudian di jurnal provinsi poinnya 2. Tulisan karya ilmiah populer di media massa nasional poinnya 1,5. Tulisan karya ilmiah populer di media provinsi, kabupaten, web resmi atau bukan blog ya, poinnya 1,0. Bapak Ibu ya, sudah pernah saya jelaskan di dalam poin wajib itu Bapak Ibu harus mengupload nanti ya berkas, yaitu berupa melaksanakan penelitian dan publikasi. Kalau saran saya biasanya yang mudah dilakukan ya di antara poin ini akan saya jelaskan ya di sini ya. Biasanya Bapak Ibu bisa melakukan ini ya, laporan hasil penelitian yang diseminarkan. Ini sebagaimana yang sudah saya lakukan pada PPG tahun 2021 kemarin ya, saya mengumpulkan berupa laporan PTK di tahun 2019 dan 2020 ya, kemudian saya seminarkan. Ini poinnya 1 Bapak Ibu. Apabila belum diseminarkan maka poinnya setengah atau 0,5. Ini juga bisa Bapak Ibu lakukan. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan atau dikerjakan juga, yaitu Bapak Ibu kalau pernah membuat best practice ya atau praktek baik, kemudian dibuat laporan ya, kemudian di tingkat apa saja silahkan nanti diupload saja ya Bapak Ibu. Kalau tingkatnya provinsi ya poinnya 2. Jadi kalau misalnya hanya di tingkat sekolah ya silahkan ya, saran saya kalau Bapak Ibu memiliki bisa diupload saja.
Ini untuk yang poin yang pertama ya Bapak Ibu, kaitannya dengan melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah. Kemudian di sini juga perlu saya sampaikan, karya ilmiah Bapak Ibu dikerjakan lebih dari satu orang ya. Di sini apabila dikerjakan 2 orang ya, maka penulis utamanya 60%, kemudian penulis keduanya 40%. Apabila dikerjakan 3 orang ya, ini pembagiannya, penulis utamanya 60%, penulis keduanya 20%, penulis ketiganya 20%. Apabila 4 orang, maka 60% dengan 40%. Maksudnya apabila Bapak Ibu pernah membuat misal sebuah karya ilmiah, baik itu PTK atau best practice, atau misal tentang penelitian ya, dilakukan lebih dari 1 orang, maka ini untuk pembagian ya skornya. Kemudian yang kedua, di dalam bahan portofolio yang Bapak Ibu harus kerjakan nanti diupload ya di dalam UKM PPG, itu ada melakukan refleksi diri. Di dalam melakukan refleksi diri ini ada 3 bentuk yang Bapak Ibu bisa lakukan, atau misal 2 saja atau minimal 1 ya. Apa saja? Yang pertama yaitu melaksanakan refleksi pengembangan diri, termasuk perencanaan, pelaksanaan, asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali. Jadi Bapak Ibu di dalam melaksanakan refleksi pembelajaran ini ya, atau pengembangan diri ini, itu syaratnya adalah 1 semester minimal 1 kali ya, bukan setiap kegiatan, namun per semester. Ini poinnya 0,5 atau setengah. Yang kedua, melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian. Jadi Bapak Ibu di dalam poin 1 tadi, apabila pernah melakukan tes ya, silahkan Bapak Ibu direfleksikan saja di situ ya. Bagaimana cara merefleksikannya ya? Di situ Bapak Ibu apa saja kekurangan-kekurangan di dalam PTK-nya, kemudian masukannya ya, kemudian kesimpulan hasil penelitiannya bisa dipapari penelitian ya. Poinnya 0,5. Kemudian yang ketiga, melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Sebagai contoh, misal Bapak Ibu di dalam membuat pembelajaran jarak jauh ya, awalnya Bapak Ibu hanya mengirim tugas melalui WA. Kemudian Bapak Ibu mengikuti suatu pelatihan semisal website pembelajaran ya, misal melalui Google Sheet ya, atau melalui situs-situs apa saja ya untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian Bapak Ibu setelah mengikuti, kemudian Bapak Ibu praktekkan di situ ya, kemudian ternyata banyak sekali mengalami peningkatan ya, siswa mulai semangat, siswa belajarnya jadi ya tambah bagus nilainya dan lain sebagainya. Ini maksud refleksi pengembangan karya inovasi yang awalnya masih belum ada teknologi, kemudian Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan kemudian dipraktekkan, di situ ada teknologinya ya, kemudian direfleksikan ya. Ini poinnya 0,5. Sebagai contoh, saya pada tahun kemarin membuat 3 refleksi diri ini. Ada pengembangan diri, pelaksanaan penelitian, dengan pengembangan karya inovasi. Biasanya Bapak Ibu dosen akan menyuruh minimal 1 ya. 1 nggak apa-apa. Namun apabila 3 itu lebih bagus. Kemudian yang ketiga, kaitannya poin wajib bahan portofolio yang ketiga, yaitu mencari informasi atau pengetahuan di dalam forum ilmiah. Nah, di sini ya banyak sekali Bapak Ibu peserta PPG yang sering bertanya minimal berapa jam sertifikat yang akan dinilai. Nah, di sini kan Bapak Ibu, untuk sertifikat ya perlu diketahui nanti di dalam pilihan di dalam berkas yang diupload di UKM PPG itu adalah minimal 30 jam Bapak Ibu ya. Apabila hanya punya 30 jam atau 30 JP jam pertemuan, itu skornya hanya 1 Bapak Ibu. Apabila memiliki ya JP-nya misal 80 JP ya, ini nanti dimasukkan di dalam
nanti pilihannya ada ya, ada 30 atau 8 sampai 80, 81 sampai 180 ya, 181 sampai 480, 481 sampai 640 ya, sampai yang terakhir nanti ada lebih dari 960. Nanti Bapak Ibu sertifikat pelatihan apa saja ya yang berkaitan dengan menunjang kompetensi kita sebagai guru ya, terutama guru PAI, bisa dimasukkan. Ini poinnya ya Bapak Ibu. Apabila lebih dari 960 maka skornya 15. Apabila JP-nya 641 sampai dengan 960 maka mendapatkan skor 9. 481 sampai 640 mendapatkan skor 6. 181 sampai 480 skor 3, 81 sampai 180 mendapat skor 2, 30 sampai 80 saja maka skornya 1. Bagaimana kalau kita memiliki sertifikat di bawah 30 ya? Nanti di sana tidak ada pilihannya Bapak Ibu, silahkan saja diupload ya. Namun untuk penilaiannya ya tidak ada kriterianya. Nah, ini sebagai contoh ya, paket kegiatan guru misalnya paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, dan lain-lain. Satu paket minimal 3 jam pertemuan atau 60 menit, satu paket poinnya hanya 0,35. Ini yang saya katakan. Jadi Bapak Ibu yang pernah mengikuti pelatihan ya, atau webinar ya, atau seminar yang di bawah 30, silahkan diupload saja, poinnya 0,35. Ini sebagai contoh lain kegiatan kolektif guru ya, mengikuti kegiatan lokakarya atau seminar konferensi internasional. Apabila menjadi pembicara maka poinnya 1. Apabila menjadi panitia, peserta atau moderator poinnya 0,5. Kemudian tingkatnya regional ya, itu poinnya apabila menjadi pembicara 0,80, apabila menjadi peserta, panitia atau moderator 0,4 atau 0,40. Kemudian apabila mengikuti kegiatan lokakarya, seminar, konferensi tingkatnya nasional ya, apabila menjadi pembicara poinnya 0,7, apabila menjadi peserta, panitia atau moderator poinnya 0,35. Kemudian tingkat provinsi, poinnya apabila menjadi pembicara 0,60, apabila menjadi peserta, panitia moderator poinnya 0,30. Apabila mengikuti lokakarya, seminar, konferensi tingkat kabupaten, apabila pernah menjadi pembicara maka poinnya 0,5. Apabila hanya menjadi peserta, panitia atau moderator poinnya 0,25. Dan terakhir, apabila mengikuti kegiatan lokakarya, seminar atau konferensi di tingkat sekolah atau gugus, apabila pernah menjadi pembicara maka poinnya 0,20, apabila menjadi peserta, panitia atau moderator poinnya 0,10. Semua ini dibuktikan dengan ya sertifikat. Silahkan dipersiapkan dari sekarang, sertifikat pelatihan ya dikumpulkan, ditertibkan, sehingga nanti ketika waktu jadwalnya UKM PPG yang berkaitan dengan berkas bahan portofolio tinggal diupload saja. Kemudian berkas wajib yang keempat yang harus nanti Bapak Ibu upload di dalam UKM PPG yaitu menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan atau pembelajaran. Berikut untuk poin skornya. Apabila kegiatan Bapak Ibu pernah menulis buku teks yang lolos penilaian Kemdikbud maka skornya 6. Buku teks yang diterbitkan penerbit print atau e-book penerbit ber-ISBN maka poinnya 3 ya. Belum ber-ISBN maka poinnya 1. Buku teks yang dicetak sendiri poinnya 0,5 atau setengah. Modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan nasional poinnya 2. Modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan provinsi, kabupaten atau kecamatan poinnya 1. Modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan oleh sekolah poinnya 0,5. Buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit ya baik print atau e-book ber-ISBN maka poinnya 3. Buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit print atau e-book
belum ber-ISBN poinnya 1. Buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri poinnya 0,5 atau setengah. Buku hasil karya terjemahan poinnya 1. Buku pedoman guru poinnya 1,5. Book chapter atau bunga rampai yang terbit nasional per ISBN diterbitkan penerbit print ataupun e-book poinnya 1,5. Ini kaitannya dengan membuat atau menghasilkan inovasi baru. Kemudian book chapter atau bunga rampai yang diterbitkan nasional belum ISBN diterbitkan penerbit saja baik print maupun e-book poinnya 1,0. Kemudian bunga rampai belum ber-ISBN diterbitkan sendiri poinnya setengah atau 0,5. Karya teknologi kompleks poinnya 4. Karya teknologi sederhana poinnya 2. Karya seni kompleks poinnya 4. Karya seni sederhana poinnya 2. Alat peraga kompleks poinnya 2. Alat peraga sederhana poinnya 1. Karya praktikum kompleks poinnya 4. Karya praktikum sederhana poinnya 2. Kemudian anggota tim pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya tingkat nasional atau provinsi poinnya 1. Apa bedanya? Di sini ada istilah kompleks dengan sederhana, Bapak Ibu. Dapat saya jelaskan yang dimaksud karya teknologi kompleks apabila karya Bapak Ibu ya dijadikan rujukan di tingkat kecamatan maupun kabupaten ya, tidak dipergunakan sendiri. Jadi kalau karya teknologi sederhana itu hasil karya Bapak Ibu hanya bisa digunakan sendiri. Sebagai contoh, hasil karya saya yaitu berupa website pembelajaran, dan itu saya buat namun saya gunakan untuk sekolah sendiri di dalam pembelajaran saya sendiri, maka masuk karya teknologi sederhana. Namun apabila website tersebut ya digunakan oleh banyak sekolah di tingkat kecamatan maupun kabupaten, maka masuk karya teknologi kompleks. Begitu juga karya seni ya, apabila digunakan oleh sekolah-sekolah lain baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional, itu masuk karya seni kompleks. Apabila hanya dipergunakan di kalangan sendiri, maka masuk karya seni sederhana. Itu sedikit untuk penjelasannya. Lalu apa saja yang termasuk di dalam karya teknologi ya? Insya Allah ini akan jelaskan pada kesempatan video saya yang lainnya, pada part yang kedua. Terus ikuti channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu Guru peserta PPG di dalam mengerjakan tugas-tugas PPG-nya. Insya Allah di dalam video yang lain saya akan menjelaskan, melanjutkan macam-macamnya. Ada karya teknologi kompleks, karya teknologi sederhana, kemudian berkas yang sunnah yaitu poin yang kelima dan keenam itu apa saja, insya Allah akan saya jelaskan di kesempatan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat di dalam mengikuti PPG. Mudah-mudahan dimudahkan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.